Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, jadi seperti yang kalian lihat ya di layar kalian, itu sudah ada mapping yang kita buat untuk intraday seperti yang saya katakan di video yang sebelumnya. Ya, kalau misalkan untuk hari Selasa kita akan update untuk video intraday gitu. Jadi mappingnya ini nanti akan diambil dari time frame 1 jam gitu yang akan kita gunakan untuk trading hari ini. Oke, kalian penasaran kan gimana? Langsung aja check it out ke videonya. Ini untuk mappingnya. Jadi kalau untuk mapping sendiri ya kita lihat ini pakai 1 jam. Jadi saya ada ambil di beberapa zona ya. Jadi memang kalau untuk hari Senin biasanya saya akan less trade karena hari Senin itu biasanya ya pada saat market open dia itu menyesuaikan gitu. Jadi si harga ini menyesuaikan, marketnya juga menyesuaikan gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi untuk si gold ini sendiri ya atau si XAUUSD sendiri, untuk hari ini kita cek dulu untuk newsnya. Jadi kita lihat dulu di sini, kita buka news itu saya lihat di investing.com ya. Kalau untuk news ya, kita langsung ke economic calendar, kita lihat dulu. Jadi setiap pagi ya usahakan kita untuk lihat news dulu itu sebelum kita trading supaya kita tahu nih, oh hari ini ada peristiwa apa ya kan. Terus hari ini ada berita apa yang harus diperhatikan di pasar. Jadi pada saat kita buka pun ya kita mau entry pun lebih tenang gitu karena kita tahu oh hari ini ada news apa aja gitu. Nah untuk hari ini kalau kita mau lihat ya untuk yang bintang 3 itu ada boarding permits, kemudian ada di sini ada good order ya atau durable good order ya, kemudian ada lagi yaitu CB konsumen ya confidence, kemudian ada lagi new home sales. Jadi ini penjualan rumah baru gitu. Nah ini adalah news yang akan mempengaruhi pergerakan per major ya lebih tepatnya untuk malam ini gitu. Lalu kalau kita lihat lagi hasilnya sih kalau kita lihat ya boarding permits ini ada kenaikan dari 1417 ke 1491 ya, berarti ada perbaikan. Kemudian ada koreksi ya atau lebih tepatnya begitu. Kemudian kalau kita lihat lagi di core durable goods ordernya itu masih sama ya, diprediksi minus 0,2. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk CB consumer confidence-nya itu sekitar ya ini ada kenaikan ya, ada koreksi dari 102.3 ke 103.7 gitu. Lalu untuk penjualan rumah baru di bulan Mei itu ada penurunan itu sekitar dari 683 ya ke 670 gitu. Jadi ada penurunan. Nah kalau kita lihat ini kan beberapa news ya. Nah, kita coba cek satu. Di sini satu-satu kita cek. Kemudian kita juga buka lagi. Jadi kita fokusnya itu ke yang bintang 3 gitu. Nah kalau yang untuk boarding permits-nya itu kan kalau kita perhatikan ya yang kemarin itu kan ada koreksi atau ada koreksi itu saya maksudnya itu adalah perbaikan ya. Dari forecast-nya tadi yang sebelum itu dari sebelumnya 1147 ya, forecast-nya 1425, ternyata aktualnya itu 1491. Berarti kan hasilnya itu bagus untuk si DXY ya kan. Kalau dia bilang ini a higher than expect reading short be taken a positive or bullish for USD. Nah kebalikannya, kalau lower than expect ya reading short be taken a negative or bearish for USD gitu. Berarti kalau di bawah ekspektasi pasar atau di bawah si previousnya itu bearish atau negatif untuk si USD. Nah tapi kan kalau kita lihat ini boarding permits-nya ini adalah positif gitu, artinya ada koreksi gitu. Forecastnya dia 491 tapi aktualnya nanti kita belum tahu gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk core durable goods ordersnya ya ini monthly. Nah kalau kita lihat memang masih sama yaitu minus 0,2, bahkan forecast dia untuk yang tanggal 27 Juni ini juga masih sama minus 0,2 gitu. Jadi harusnya sih ini masih negatif untuk si DXY ya. Kemudian ini CB consumer ya atau confidence nya. Di sini sisinya itu ya kalau kita lihat previous itu 103.7, forecast 99, actualnya 102 gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan ini ada perbaikan gitu. Nah kalau kita lihat di sini ya ada perbaikan dari mana? Dari forecastnya sebenarnya. Kalau untuk kalau kita bandingkan dari previousnya
ke actual ini ada penurunan gitu. Tapi kalau dari sistem kan karena dia forecastnya 99.0 dan actualnya 102.3, ya jadinya dianggapnya lebih bagus, padahal aslinya itu lebih buruk dari yang sebelumnya begitu. Nah, kita lihat lagi di sini kan ada dikatakan ya, a higher than expect reading should be taken as positive or bullish for USD. Nah, kebalikannya, kalau misalkan di bawah ekspektasi pasar atau di bawah forecastnya dia, itu dikatakan bearish atau negatif untuk si DXY. Ini harusnya negatif gitu, karena dia di bawah previous ya. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk yang 27 Juni ini ya, malam ini itu di 102 previousnya, kemudian forecastnya 103.7. Nah, kalau sesuai dengan forecast berarti memang ada perbaikan atau ada koreksi, yaitu positif untuk si DXY. Berarti ada sekitar 1 ya kan. Kemudian ini dikatakan mix, ini ya masih negatif dikatakan, kemudian ini dikatakan positif, berarti ada 2 yang positif, 1 yang negatif gitu. Kemudian kita lihat lagi nih untuk yang penjualan rumah baru gitu di US. Kalau penjualan rumah baru di US juga kalau kita lihat juga previousnya itu 656, forecastnya 663 ya kan, actualnya 683, berarti kan ada perbaikan, ada koreksi nih untuk yang bulan kemarin. Tapi kalau untuk bulan ini ya dari 683 dipredik ke 670, artinya ada penurunan kembali nih gitu. Berarti kan ini bearish untuk DXY. Nah, berarti untuk hari ini ya newsnya kemungkinan besar 2 positif 2 negatif, jadi mix ya hasilnya gitu. Itu untuk si DXY. Jadi kalau DXY kalau kita perhatikan karena memang kecenderungan hasil newsnya itu mix ya, maka bisa dikatakan dia itu masih akan sideways untuk si DXY nya gitu. Dia kalau kita lihat juga ini ada gap ya, kalau kalian perhatikan sini ada gap, kemudian si DXY nya ini masih berada, ini ada ya, ini 1, oh sorry, ini dia main-main di range kita sebenarnya tuh, sideways range kita yang kita buat, dia main-main di sini di angka 102.65 ya ke 102.79, jadi memang masih berada di range harga sideways. Nah, nanti kalau kita lihat memang kadang kan dia udah berada di bawah 102.9 ya. Terus ini potensi dia untuk turun ke harga 102.43 lagi nih di sini. Nanti dari sini ya baru dipredik untuk naik ya dari situ. Jadi dia retest dulu, dia ngambil zona yang ada di sini. Ini kan ada kayak akumulasi zone ya, jadi ini ada demandnya dia gitu. Ini juga dia masih ada utang nih, kita harus ingat ya, dia masih ada utang gap di 102.82 ya sampai 102.86. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi dari segi DXY, tadi kan dari segi DXY ya, ini kita lihat lagi dari segi XAUUSD. Kalau untuk XAUUSD ya sebenarnya kalau kalian mau ambil selling point lagi ya, ini kan dia masih sideways zone juga kalau kita lihat ya. Sideways zone di time frame 1 jam mulai dari range harga 1931.9 atau 1932 lah ya, kita lihat ya di sini ya, sampai 1933 dengan low-nya itu atau base-nya itu ada di 1918 ya sampai 1921 gitu. Ini adalah area sideways dia kalau kita lihat di sini ya, 1 2 3 4 5. Nah, cuma kalau kita perhatikan untuk saat ini kan saya coba tarik trend line ya, saya coba tarik trend line dan memang ini trend line-nya itu sudah di break sama si gold ini sendiri gitu. Ini kan ini ada apa, ini ada 1, ada 2. Nah, ini di break sama dia karena ini belum bisa ngebreak atas ya di 1930 nya gitu. Nah, untuk saat ini kalau kita mau ambil selling point sebenarnya di 19, ini saya ada beberapa zone ya, jadi ada 3 zona ya sebenarnya saya bagi ya. Yang pertama itu high risk ya seperti biasa di 1929 atau 1930 sampai 1932. Kemudian medium zone itu ada di 1936 sampai 1938 ya, mungkin kita bisa ambil mulai ya, saran saya nih ya, saran ya diambil dari 1939 atau 1938.5 sampai 1940 gitu. Nanti stop loss itu di 1941 atau 1942 ya kan, itu much better gitu.
Nah, daripada kalian langsung ambil di 36 ya, walaupun ini zona sampai 36, tapi usahakan kita ambil itu di tengah-tengah zonanya gitu. Jadi lebih mengurangi resikonya begitu. Nah, nantinya saya kan juga mau buat video mengenai cara entry ya di zona ya, itu juga belum saya buat, saya masih utang video sama kalian gitu. Nah, ini nanti akan saya buat ya, mungkin di minggu ini ya, di weekend ini akan saya buat, karena memang saya ada beberapa kesibukan lain untuk minggu ini gitu. Jadi mohon maaf banget belum bisa buat gitu, tapi akan saya tetap usahakan untuk buat, karena ada beberapa list yang akan saya upload di JTSC ya, kurang lebih ada 5 video yang akan saya upload di JTSC nanti, 5 topik ya yang sudah saya siapkan dan juga saya sudah rencanakan ya, tinggal rekamannya aja gitu ya. Oke. Jadi di stay tune aja di JTSC pokoknya. Nah, kemudian untuk yang paling safety ini 1952 1955 kembali di sini gitu, ini paling safety. Nah, ini juga bertepatan dengan height di tanggal 20 Juni 2023 gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau main lagi ya, tapi ini belum sih, kayak ini kalau untuk hari ini sih kayak belum nyampe sini gitu. Nah, ini kurang lebih di range harga 1965 1970 saya seperti biasa. Ini range juga kan, cuma kayak sih belum sampai sini gitu. Paling mentok juga dia naik untuk hari ini ya, kalau dia break dari si sideways zone nya dia ini ya, itu ke 1940 ya, 1940 itu zona pertama atau target pertama. Kemudian 1945 1952 ya sampai 55. Kemudian itu udah sih itu ya. Kemudian nanti baru next saya targetnya itu dia ke 1970 gitu. Untuk saat ini sih paling dia mentok di 1950 ya 1945 gitu. Jadi 1945 juga ini kan ada SNR ya. Ada SNR dan ini akan saya pantau juga ya nantinya gitu untuk SNR ini. Kalau misalkan ada potensi untuk open, kemungkinan besar saya akan open, tapi kalau misalkan nggak ada ya akan saya abaikan gitu. Jadi untuk konfirmasi mungkin kalian bisa ambil ya di time frame 5 menit ya. Kalian bisa manfaatin juga cara entry menggunakan strategi 5 menit gitu. Itu ada di JTSC, kalian yang langsung lihat aja. Itu juga salah satu cara entry di zona ya, di dalam zona yang kita buat seperti ini gitu. Nah, itu memanfaatkan yang namanya charge, kemudian memanfaatkan yang namanya boss itu. Jadi kita memainkan struktur harga, itu yang paling penting gitu. Jadi bukan masa dia udah break trendline terus dia turun gitu, enggak gitu, tapi tetap dia betul berpatok pada struktur harga. Nah, struktur harga dari si time frame 1 jam ini untuk si gold ini ya, itu sebenarnya masih uptrend. Kenapa? Karena dia belum bisa break dari support struktur harga. Support struktur harga dia itu ada di sini, di 1919 gitu. Jadi selama dia berada di atas ini, dia itu masih akan uptrend gitu. Oke, jadi mungkin sekian ya untuk saya ya, dari saya untuk si gold ini. Oh iya, kalau untuk buy point ya, buy point 1919 1920 udah pasti ya. Kemudian ada di 19 ini high risk, ini medium risk 1910 1912. Untuk yang low risknya lagi ya, ini kan high risk, medium risk, low risk. Nah, low risknya itu di 1900 sampai 1903 gitu ya. Jadi ini itu untuk serangkaian mapping gold untuk hari ini. Jadi semoga ya dengan adanya mapping ini bisa membantu kalian untuk aktivitas trading. Dan pastikan ya, saya ingin memastikan nih kepada kalian gitu, kalau misalkan map yang kita bahas di sini atau map yang kita buat di sini itu nggak bisa dipakai 100% profit gitu. Jadi nggak ada jaminan. Tetap kita perlu yang namanya wait and see dulu pastinya. Terus kita butuh entry confirmation ya kan. Dan nantinya kita juga butuh kayak menunggu ya. Kalau misalkan ada news, berarti sebisa mungkin tunggu newsnya selesai. Karena pada saat news memang bukan kita yang salah kalau kita mau gambar ini terus nggak direspek sama pasar gitu. Karena memang kalau pada saat kondisi news itu bisa saja semua SNR kita itu dilanggar sama dia gitu. Semua struktur harga dilanggar, dan itu sudah biasa ya di dunia trading gitu. Oke, ini mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.